Di awal cerita, kita melihat Haruto yang sedang pindah ke kota lain bersama keluarganya. Saat itu, Miharu, cinta masa kecilnya, datang sambil menangis, memohon Haruto untuk tidak pergi. Haruto berjanji padanya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti dan menikahinya. Biarkan gunung es mencair, katanya, semua ini akan tenggelam sendiri. Flashback pun berakhir, dan Haruto sedang duduk di bus dalam perjalanan pulang dari universitas, di mana seorang gadis kecil memandanginya. Namun, saat Haruto melihat balik ke arahnya, sebuah kereta tiba-tiba menabrak bus tersebut. Kali ini bukan truk Kun yang beraksi, melainkan kereta Kun. Saat Haruto sekarat, ingatannya kembali. Di dunia lain, seorang anak yang hidup di lingkungan kumuh, bernama Ryo, tiba-tiba tersadar. Dalam pikirannya, ada memori orang lain, namun dia tidak tahu memori itu milik siapa. Bahkan, dia mulai lupa siapa dirinya sendiri dan memanggil dirinya Haruto. Tunggu, siapa Haruto ini? Apa yang dia lakukan di pikiranku? Siapa mereka? Aku ingat berada di bus, tapi apa itu bus? Lalu, semakin banyak memori Haruto yang terlintas, dan Ryo mulai berpikir bahwa dirinya sudah gila karena demam tinggi. Tak lama kemudian, beberapa orang datang dan mulai makan di depannya, tetapi tidak memberikan makanan kepadanya. Salah satu dari mereka bahkan mengejek, "Hei Ryo, kamu bau sekali, pergi dari sini." Ryo pun keluar dan memakan buah yang ia temukan di pohon. Setelah itu, Ryo kembali mendapatkan kilasan memori Haruto. Dia menyadari bahwa Haruto adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari universitas. Ryo merasa semakin bingung dengan siapa dirinya sebenarnya, tetapi dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, "Namaku Ryo. Aku tinggal di kumuh, dan satu-satunya impianku adalah membalas kematian ibuku." Kemudian, beberapa gadis kecil datang. Salah satu dari mereka, gadis yang lebih besar, dengan kasar bertanya apakah dia melihat seorang gadis berambut ungu. Nada bicaranya sangat buruk, jadi Ryo tidak menjawab. Celia, salah satu gadis kecil, meminta maaf atas sikap kasar temannya dan bertanya lagi. Namun, Ryo berkata bahwa dia tidak mendengar atau melihat gadis berambut ungu tersebut. Celia kemudian bertanya arah ke wilayah kumuh, tetapi Ryo memperingatkan bahwa pakaian mereka yang bagus akan menarik bahaya di sana. Dia menyarankan agar mereka mengganti pakaian terlebih dahulu. Sebelum pergi, Celia menggunakan mantra deteksi sihirnya. Awalnya, dia tidak menemukan apapun, tetapi kemudian dia terkejut mengetahui bahwa Ryo juga memiliki kekuatan sihir. Hal ini membuat semua orang merasa aneh, tetapi mereka mengabaikannya dan pergi. Sebelum pergi, Celia memberi Ryo beberapa koin perak. Ryo dengan cepat menyembunyikan koin itu, tetapi ketika dia membuka pintu rumahnya, seorang pria menyerangnya. Untungnya, kantong koinnya melindungi nyawanya. Setelah itu, dia menyadari bahwa pria tersebut telah membunuh semua orang yang ada di sana. Ryo mulai pasrah menunggu kematiannya, tetapi tiba-tiba waktu berhenti. Roh seorang gadis muncul di depannya, memanggilnya Haruto, dan mulai mengajarinya dasar-dasar sihir. Setelah itu, Haruto mulai mengendalikan tubuh Ryo dan menggunakan teknik yang diajarkan oleh kakeknya untuk menyerang pembunuh itu. Namun, pembunuh itu juga bisa menggunakan sihir dan mencoba membunuh Ryo. Tetapi Ryo berhasil menghindari serangannya dan menendang wajahnya, membuat pisaunya jatuh ke tanah. Hal ini membuat pembunuh itu marah besar, menyebutnya dengan kata-kata kasar. Ketika dia mencoba menyerang Ryo lagi, Ryo mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah. Ryo terkejut melihat kekuatannya sendiri. Saat itu, Ryo melihat karung yang baru saja dibawa bergetar. Ketika dia membukanya, dia menemukan seorang gadis di dalamnya, yaitu Putri Flora, yang sedang dicari. Flora menangis dan meminta Ryo membawanya kembali ke istana. Namun, saat dia melihat begitu banyak darah di sekitar, dia pingsan karena ketakutan. Ryo menggendong Flora di bahunya dan mulai membawanya menuju istana. Tapi tiba-tiba, para gadis lainnya muncul. Christina, salah satu dari mereka, mendekati Ryo dan menamparnya karena mengira Ryo telah menculik sang putri dan juga berbohong kepada mereka. Ryo mencoba menjelaskan bahwa dia justru menyelamatkan sang putri dan membawanya kembali ke istana, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Vanessa bahkan mengarahkan pedangnya ke leher Ryo dan memutuskan untuk membawanya ke istana untuk dihukum. Di istana, Charles terlihat menyiksa Ryo.
Dia dengan sengaja memberikan tekanan pada Rio agar dia mengaku atas kejahatan yang tidak dilakukannya, sehingga mereka tidak perlu repot mencari bukti. Di sisi lain, Flora sadar kembali. Melihat itu, Vanessa memberitahu Flora bahwa mereka telah menangkap pria yang menculiknya. Namun, Flora menjelaskan bahwa pria itulah yang telah menyelamatkannya. Mendengar ini, para gadis itu pergi untuk menyelamatkan Rio. Sementara itu, Charles telah memukuli Rio dengan sangat kejam. Saat Vanessa dan Celia tiba, Charles berkata bahwa Rio telah mengaku menculik sang putri. Namun, Vanessa mengatakan bahwa Flora sudah sadar dan menjelaskan bahwa Rio adalah penyelamatnya. Charles, yang mendengar ini, panik dan pergi diam-diam. Celia mencoba menyembuhkan luka Rio, tetapi Rio yang sedang marah mendorongnya, lalu pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika Rio sadar kembali, dia melihat Celia di hadapannya. Dia ingat bahwa Celia adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik, sehingga kemarahannya mereda. Celia meminta maaf dan memberitahu Rio bahwa raja ingin bertemu dengannya. Rio berkata, "Baiklah, tapi bisakah kamu mengajariku cara beretika? Aku tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan benar." Celia kemudian mengajarinya beberapa etika. Keesokan harinya, Rio pergi untuk bertemu raja. Ketika pintu terbuka, dia terlihat sangat sopan dan menyapa raja dengan hormat. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya, raja mendaftarkan Rio di Akademi Kerajaan. Saat Celia dan Rio berbicara, Celia menyadari bahwa Rio tidak bisa membaca atau menulis. Dia pun berkata, "Setelah kelas selesai, kamu bisa datang kepadaku, dan aku akan mengajarkanmu membaca." Sebelum memasuki ruang kelas, Celia memberitahu Rio bahwa hanya bangsawan yang belajar di akademi ini. Hanya anak-anak dari keluarga bangsawan dan keluarga kaya yang belajar di sini, jadi ada kemungkinan Rio akan dibuli. Namun, Rio berkata bahwa dia tidak peduli dan tahu tempatnya. Kemudian di kelas, Celia memperkenalkan Rio kepada semua orang sebagai murid pindahan yang akan bergabung mulai hari itu. Setelah itu, Celia memintanya untuk memperkenalkan diri, tetapi setelah mendengar perkenalannya, semua murid mulai mengejeknya. Celia kemudian memintanya untuk duduk di tempatnya dan mulai mengajar. Ketika murid-murid mengetahui bahwa dia tidak bisa membaca dan menulis, mereka semakin mengejeknya. Setelah kelas selesai, Rio mendatangi Celia. Ketika masuk ke ruangannya, dia melihat buku-buku berserakan di mana-mana. Meskipun Celia baru berusia 12 tahun, seluruh kerajaan tahu tentang kecerdasannya. Rio bertanya bagaimana dia bisa menjadi profesor di usia yang begitu muda. Celia menjawab bahwa dia melewati sekolah dasar, langsung masuk sekolah menengah, lulus, dan menjadi profesor. Kemudian Rio menyelesaikan beberapa soal matematika dan memberikannya kepada Celia. Celia terkejut melihat jawabannya benar karena sebelumnya dia mengira Rio tidak bisa membaca dan menulis. Sebenarnya, Rio menggunakan ingatan Haruto untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Celia bertanya siapa yang mengajarinya semua ini, dan Rio menjawab bahwa ibunya mengajarinya sedikit. Celia pun menyadari kesedihan Rio ketika dia membicarakan ibunya, lalu mengganti topik pembicaraan. Celia bertanya apakah ada yang membuli Rio hari itu. Meskipun dia teringat pada seseorang yang membulinya, Rio mengatakan bahwa tidak ada yang mengganggunya. Celia kemudian bertanya apakah dia membutuhkan bantuan lainnya, dan Rio mengatakan bahwa dia tidak memiliki buku. Celia pun menawarkan diri untuk mengambil buku dari perpustakaan untuknya. Keesokan harinya, di kelas pelatihan pedang, semua murid berlatih. Namun, karena mereka tidak ingin berlatih dengan seseorang dari daerah kumuh, Rio berlatih sendirian. Melihat itu, guru mereka mendekati Rio dan memulai pelatihan dengannya. Semua murid terkejut melihat ini. Rio menggunakan ingatan Haruto untuk menyerang gurunya, dan gaya bertarungnya membuat sang guru terkesan. Sang guru bertanya apakah Rio ingin menjadi ksatria kerajaan, tetapi Rio menolak karena tidak tertarik. Beberapa bulan kemudian, Rio sibuk mempersiapkan ujian. Ketika ujian dimulai, murid-murid yang dulu mengejeknya kesulitan menjawab pertanyaan, sementara Rio dengan cepat menyelesaikan semuanya. Setelah ujian selesai, dia keluar dan melihat semua orang memiliki teman atau pacar, sedangkan dia merasa sangat kesepian. Dia teringat pada Miharu, cinta masa kecil Haruto, dan perasaannya campur aduk. Di dalam kamarnya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan Haruto. Haruto sudah lama mati. Aku tidak boleh memikirkannya lagi."
Aku hanya harus fokus pada balas dendamku dan menjadi lebih kuat. Ketika hari pengumuman hasil ujian tiba, semua orang terkejut karena Rio menjadi yang terbaik dalam ujian. Hal ini membuat anak-anak dari keluarga bangsawan yang membulinya menjadi sangat marah. Saat itu Rio tiba di tempat tersebut. Melihat Rio, Champu mendekatinya dan berkata, "Kamu pasti curang, kalau tidak, mustahil bagimu bisa berada di peringkat atas." Rio menjawab, "Mungkin mustahil bagimu, tapi aku bahkan bisa menjawab persamaan hanya dengan mendengarnya." Saat itu, Flora berkata kepada Champu, "Kamu tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti." Champu pun terkejut mengapa seorang putri mendukung anak dari kawasan kumuh daripada seorang bangsawan. Tak lama kemudian, Celia muncul dan mengatakan bahwa Rio tidak berbuat curang. "Dia belajar bersamaku, itulah sebabnya dia menjadi yang terbaik," katanya. Namun, Champu tetap bersikeras. "Kalian semua pasti bersekongkol untuk menipuku. Ayo pergi dari sini." Rio berterima kasih kepada mereka karena membelanya. Tapi Putri Flora terlihat marah karena dia harus puas di posisi kedua. Dengan wajah cemberut, dia pergi dari sana. Setelah itu, cerita melompat 5 tahun kemudian. Dalam sebuah adegan, seorang instruktur memberitahu para siswa bahwa akan ada turnamen ksatria beberapa hari lagi. Dia mengumumkan perwakilan yang akan ikut serta, Alphonse Stewart dan Rio. Semua orang terkejut mendengar nama Rio. Alphonse dengan sinis bertanya, bagaimana mungkin seorang anak dari kawasan kumuh diizinkan ikut dalam turnamen bergengsi seperti ini? Namun, keputusan sudah diambil. Ketika Celia mengetahui Rio terpilih untuk turnamen tersebut, dia mengucapkan selamat dan berkata, "Ini kesempatan besar. Jika kamu tampil baik, kamu bisa dengan mudah menjadi seorang ksatria kerajaan." Namun, Rio menjawab bahwa dia tidak berniat menjadi ksatria. Dia ingin memulai sebuah perjalanan. Mendengar hal itu, Celia merasa sedih dan mencoba mencari alasan agar Rio tetap bersamanya, tetapi usahanya gagal. Dengan sedih, Celia bertanya, "Kemana kamu akan pergi dalam perjalanan ini?" Rio menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Akam karena ibunya pernah berjanji membawanya ke sana. Hari turnamen akhirnya tiba. Alfred, sang wasit, pertama-tama memanggil Rio untuk bertanding. Saat Rio memasuki arena, Alphonse mengejeknya dengan berkata, "Kamu tidak akan menang." Namun, Rio mengabaikannya dan terus maju. Alfred lalu memanggil lawan Rio, Charles, yang langsung memancarkan aura arogan. Meski Charles menggunakan perisainya, Rio dengan mudah mengalahkannya. Charles tidak percaya pada kekalahannya dan memohon kepada wasit, "Beri aku satu kesempatan lagi. Aku hanya kehilangan fokus sebentar." Namun, wasit menolak, "Charles, sebagai pengawal kerajaan, tindakan seperti ini tidak pantas bagimu. Pergi dari sini." Charles akhirnya menyerah dan pergi dengan rasa malu, sementara penonton bersorak untuk kemenangan Rio. Pada malam hari, Charles terlihat minum-minum sambil menceritakan kekalahannya kepada seseorang. Dia mengungkapkan bahwa Rio adalah anak yang 5 tahun lalu ditangkap saat penculikan Flora. Mendengar hal itu, pria tersebut teringat kejadian saat Rio menghancurkan sebuah kristal untuk mengalahkan seorang pembunuh. Keesokan harinya, Celia menunggu Rio di universitas dengan penuh harap. Namun, ketika dia sampai di universitas, dia pergi ke samping, bukan ke dalam, di mana seorang gadis memberinya surat cinta. Melihat semua ini, Celia merasa sedih, yang berarti ada sedikit percikan cinta di sini juga. Celia melihat kertas ujian sambil berpikir bahwa dalam beberapa hari ujian kelulusan akan dimulai. Setelah itu Rio akan pergi dari sini, dan dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengannya lagi atau tidak. Setelah itu, dia pergi ke ruang kelas, di mana semua siswa akan diuji kemampuan sihir mereka untuk mengetahui level sihir mereka. Tiba-tiba, Alphonse mengangkat tangannya dan berkata bahwa ada beberapa anjing kumuh di sini yang tidak tahu bagaimana menggunakan sihir. Semua orang langsung paham bahwa dia sedang membicarakan Rio. Kemudian, dia menyuruh mereka berdua untuk melakukan uji sihir terlebih dahulu. Setelah itu, dia menutup semua jendela dan pintu dan menunjukkan bagaimana mereka bisa meningkatkan kontrol sihir mereka. Melihat kontrolnya, semua siswa terkesan. Sementara itu, meskipun benar bahwa Rio tidak bisa menggunakan rumus sihir, apa yang dia lihat dari sihir tersebut bisa dia buat kembali dengan kemampuannya sendiri. Setelah kelas selesai, Stewart datang memuji Celia, namun saat melihat Rio berjalan pergi, dia marah dan memberitahunya untuk berhenti menggoda gadis-gadis sekolah.
Dia mencoba menakut-nakuti Rio, tetapi Celia berteriak kepadanya dan mengatakan bahwa Rio tidak seperti itu, jadi lebih baik dia pergi. Setelah itu, mereka melakukan praktikum di luar kelas, di mana mereka harus melewati hutan dan mencapai tujuan. Alphonse mengatakan bahwa karena ayahnya, dia memiliki peta jalan pintas hutan, jadi dia akan menjadi pemimpin. Mendengar itu, seorang gadis mengatakan bahwa dia tidak akan lewat jalan pintas dan khawatir jika guru memberikan hukuman karena hal itu, dan tidak tahu apakah jalan pintas tersebut aman. Namun, tidak ada yang memperhatikan kata-katanya. Mereka hanya ingin menyelesaikan misi ini dengan cepat melalui jalan pintas, jadi gadis itu akhirnya setuju. Semua orang pun bersiap untuk pergi, dan Stuart mendekati Rio dan berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir. Jadi mengapa tidak dia saja yang membawa semua peralatan? Rio setuju, dan Flora datang untuk membantunya, tetapi Rio mengatakan tidak perlu. Ketika mereka sampai di dalam hutan, beberapa goblin menyerang mereka, namun goblin tersebut sangat lemah. Jadi mereka dengan mudah mengalahkannya. Di sini, kita melihat Rhys mengikuti jejak para siswa tersebut. Saat mereka berjalan lebih jauh, mereka menyadari bahwa jalan pintas tersebut tidak berguna karena justru membawa mereka langsung ke tebing, dan tiba-tiba beberapa oks muncul dari belakang mereka. Akibat serangan oks, seorang anak terluka di kakinya dan terjatuh, mengakibatkan Flora jatuh ke jurang. Rio melompat untuk menyelamatkannya, menggunakan sihirnya untuk mengangkat Flora kembali ke atas, sementara dirinya sendiri jatuh ke jurang. Alphonse yang memimpin grup dengan cepat membentuk formasi pertahanan, dan bersama-sama mereka mengalahkan semua oks. Sementara itu, Rio berhasil selamat tanpa cedera. Setelah itu, Alphonse mulai memeriksa semua kejadian tersebut, sementara dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak menabrak Flora, tetapi Riolah yang sengaja mendorongnya. Namun, tidak ada seorang pun yang mau pergi mencarinya. Tetapi Flora bersikeras bahwa mereka harus pergi menyelamatkannya, dan jika tidak ada yang mau ikut, dia akan pergi sendiri. Putri Flora, kenapa kamu tidak mengerti? Dia hanyalah makhluk kotor dari selokan, dan itu memang sudah menjadi takdirnya. Biarkan dia mati. Kita harus terus maju, kata seseorang. Namun, dalam kekacauan itu, seseorang memutuskan untuk terus maju sendirian. Pada saat itu, terdengar suara monster yang berteriak, dan Rio juga mendengarnya. Dalam beberapa saat, monster Minotaur muncul di hadapan mereka. Melihatnya, semua siswa menjadi ketakutan. Christina menyerangnya dengan petir, tetapi serangan itu tidak melukainya sedikitpun. Minotaur itu malah menjatuhkan 3 siswa sekaligus hanya dengan 1 serangan. Putri Flora mulai menyembuhkan seorang anak, tetapi monster itu mendekatinya dan hendak menyerangnya. Namun, di saat terakhir, Rio muncul dan menyelamatkannya. Dia berkata kepada Flora untuk segera membawa siswa itu pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Rio bertarung sendirian melawan monster itu, yang ternyata sangat kuat bahkan dengan 1 tangan saja. Rio terus menghindari serangan-serangan monster itu dan, dengan kesempatan yang tepat, dia memotong leher monster tersebut. Saat itu, beberapa siswa yang mencari Flora tiba, dan Rio memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Sementara itu, Reyes, yang mengamati semua kejadian tersebut, merasa bahwa Rio memiliki sesuatu yang istimewa. Setelah itu, kita melihat Celia di akademi yang hendak berbicara dengan kepala sekolah. Namun, dari luar, dia mendengar bahwa Rio dilaporkan hilang. Bahkan, seseorang mengatakan bahwa Rio datang ke tempat itu untuk membunuh Flora. Ketika semua orang mendengar kabar ini, mereka percaya bahwa Rio telah melarikan diri. Kepala sekolah, yang memahami bahwa Rio sedang dijebak, tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi ini. Dia akhirnya setuju untuk menyalahkan Rio atas semua insiden tersebut. Celia, yang mendengar semuanya dari luar, menjadi khawatir. Ketika Rio datang menemuinya, Celia memeluknya dengan gembira. Setelah itu, Celia menceritakan semuanya kepada Rio. Rio mengatakan bahwa meskipun dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah, itu tidak akan mengubah apapun karena dia hanyalah rakyat biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan akademi. Namun, sebelum pergi, dia berjanji kepada Celia bahwa mereka akan bertemu lagi. Kamu juga bisa menulis surat kepadaku, dan gunakan nama Haruto, katanya. Setelah itu, Rio pergi, meninggalkan Celia yang menangis. Sementara itu, seorang jenderal memberikan mantel Rio kepada seorang boneka manusia. Cium ini, dan kamu harus membunuhnya. Kamu bisa melakukannya, kan?
Gadis itu menjawab, ya, dan namanya adalah Latia. Setelah bepergian, Rio tiba di sebuah kota dan melihat bahwa poster buronannya belum sampai di sana. Jadi, dia bisa dengan tenang membeli perlengkapan yang dibutuhkannya. Namun, Rio merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat siapapun, jadi dia melanjutkan perjalanannya. Saat itu, dia melihat sebuah toko yang menjual pasta. Rio terkejut melihat pasta di dunia ini. Penjaga toko itu memberitahunya bahwa wanita bernama Leslot, yang mengelola kota itu, menciptakan mie ini. Hidangan ini menggunakan resep tersebut. Saat makan, Rio bertanya-tanya apakah Leslot juga berasal dari dunia yang sama dengan Haruto. Setelah mengisi perutnya, Rio pergi meninggalkan tempat itu. Seperti yang dikatakan oleh pemilik toko, Rio pergi ke Merchant Guild untuk membeli perlengkapan. Ketika memasuki guild, ia bertemu seorang resepsionis bernama Lotte. Lotte membantu Rio membeli kebutuhan makan dan minum. Setelah itu, Rio menulis surat terakhir untuk Celia, memberitahu bahwa setelah meninggalkan wilayah ini, dia tidak bisa lagi menulis surat. Rio kemudian pergi dengan membawa semua barangnya. Namun, sebelum dia pergi, resepsionis lain memanggilnya dengan nama Lesal, yang ternyata adalah orang yang mengelola kota tersebut dan saat ini menyamar sebagai resepsionis karena suatu alasan. Saat Rio melewati hutan, dia melihat seseorang tergeletak di tanah. Ketika mencoba menolong, orang itu, yang ternyata seorang gadis bernama Latifa, menyerangnya dengan jarum beracun. Rio berhasil menetralkan racun tersebut, membuat Latifa terkejut. Mereka saling menguji kemampuan, dan Latifa menggunakan sihir penguatan fisik, memaksa Rio untuk meningkatkan kekuatannya juga. Namun, di tengah perkelahian, Rio meletakkan pedangnya dan memilih bertarung dengan tangan kosong. Dia menjatuhkan Latifa ke tanah dengan memegang tangannya. Melihat Rio, Latifa ketakutan dan mulai menangis, memohon agar tidak dibunuh. Rio mencoba menenangkannya, tetapi Latifa tidak mendengarkan. Akhirnya, Rio menggunakan sihir untuk membuatnya pingsan dan mengikat tangan serta kakinya. Ketika itu, Rio melihat sebuah kalung penakluk, Submission Cholar, di leher Latifa, menandakan dia adalah seorang budak. Rio mengingat mantra untuk melepas kalung tersebut dan membebaskannya. Dalam kilas balik, terlihat bahwa seorang gadis kecil yang memperhatikan Haruto saat kecelakaan juga terlempar ke dunia ini. Ketika tiba di dunia baru, dia menemukan dirinya mengenakan kalung budak, dan pemiliknya adalah Stuart. Latifa mengatakan bahwa namanya bukan Latifa, melainkan Endo, tetapi Stuart menyiksanya. Ketika Latifa sadar kembali dan menyadari kalungnya telah dilepas, dia menangis bahagia. Rio bertanya kepada Latifa dan mengetahui bahwa dia adalah budak Stuart, dan kemungkinan tidak ada orang lain yang mencarinya. Karena kalungnya sudah dilepas, Latifa berkata bahwa dia tidak akan menyerangnya lagi, sehingga Rio melepaskannya dan bersiap untuk pergi. Meski bebas, Latifa tetap dalam bahaya karena di wilayah ini orang sepertinya sering ditangkap dan dijadikan budak. Rio menyarankan agar dia pergi ke arah timur, di mana ada daerah yang lebih besar tempat orang-orang sepertinya tinggal. Rio juga menuju ke arah yang sama. Rio melanjutkan perjalanan sendirian, tetapi Latifa terus mengikutinya. Rio berkata bahwa dia salah paham, dia menyelamatkannya bukan karena dia orang baik, tetapi karena membunuhnya hanya akan menambah masalah. Lagi pula, Latifa sudah mencoba membunuhnya sekali, jadi dia tidak bisa dipercaya lagi. Latifa bingung apa yang harus dilakukan, karena tidak merasakan kebencian dari Rio seperti manusia lain. Dia menawarkan Rio untuk memasang kembali kalung budaknya, tetapi Rio menolak. Latifa menjawab bahwa dia tidak ingin sendirian lagi. Mendengar Latifa ingin pergi bersamanya, Rio pun menyetujui, kamu boleh ikut denganku, dan tidak perlu memakai kerah itu lagi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Setelah itu, Latifa memberitahu namanya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, Rio merasa lapar dan mulai membuat sandwich untuk dirinya. Namun, dia mendengar suara dari perut Latifa. Latifa meminta maaf, tetapi Rio menjawab, tidak perlu minta maaf, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Untuk pertama kalinya sejak tiba di tempat itu, Latifa mendapatkan makanan layaknya manusia. Sebelumnya, saat di penjara, dia hanya diberi makanan sisa atau makanan untuk hewan. Saat makan, Latifa menangis, merasakan makanan yang layak. Beberapa hari berlalu, dan setelah berjalan sepanjang hari, Rio melihat bahwa Latifa kelelahan.
Dia pun memutuskan untuk berkemah di situ. Di sisi lain, Celia menerima surat dari Rio. Meskipun dia sedih karena mengetahui dia tidak akan menerima surat lain untuk sementara waktu, dia merasa lega bahwa Rio masih hidup dan baik-baik saja. Saat Rio sedang memasak, dia terkejut melihat Latifa mengenali mie instan dan tahu cara memakannya. Rio mulai curiga bahwa Latifa juga berasal dari dunia lain, seperti dirinya. Kecurigaan ini dikonfirmasi ketika malam hari, Latifa berbicara dalam tidurnya bahwa dia ingin kembali ke Tokyo, ke orang tuanya. Keesokan paginya, Latifa bangun lebih dulu dan melihat wajah Rio, mengingatkan dia pada anak laki-laki yang dia temui di bus. Saat Rio bangun, Latifa bertanya apakah dia boleh memanggilnya kakak. Rio setuju, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak monster dan melintasi berbagai tempat, bahkan lebih banyak daripada pembaruan dalam game PUBG selama bertahun-tahun. Rio melihat sebuah pohon besar dari kejauhan, tetapi Latifa tidak bisa melihatnya. Rio menyimpulkan bahwa pohon itu disembunyikan secara ajaib. Saat berkemah di hutan malam itu, Rio menggunakan sihirnya untuk menghapus mimpi buruk Latifa agar dia bisa tidur nyenyak. Saat Rio menjaga kemah, dia melihat seekor serigala besar yang tiba-tiba bersinar. Tanpa diduga, Rio diserang dan mendapati dirinya dikelilingi 4 gadis. Salah satunya bernama Uma. Yang lainnya adalah Sarah, Alma, dan seorang elf bernama Morphea. Mereka menuduh Rio menjadikan seorang gadis beast sebagai budaknya. Rio mencoba menjelaskan, tetapi mereka tidak mendengarkannya dan menyerangnya hingga dia pingsan. Dalam mimpi, Rio kembali bertemu dengan gadis yang mengajarinya menggunakan auranya. Saat sadar, dia menemukan dirinya di borgol. Latifa tiba-tiba muncul, memeluk Rio, dan dengan marah bertanya kepada para gadis itu, "Apakah kalian yang membuatnya seperti ini?" Kepala desa, Arcela, tiba di tempat itu dan meminta maaf atas kesalahan para gadis itu. Setelah itu, keempat gadis tersebut meminta maaf kepada Rio. Morphea membuka borgolnya, dan Arcela menjelaskan bahwa para tetua lainnya akan meminta maaf kepadanya keesokan paginya. Untuk malam ini, dia menyarankan Rio untuk beristirahat. Keesokan harinya, Arcela menemui Rio. Cerita ini menggambarkan perjalanan Rio menuju Hall of Elders, di mana ia kembali melihat pohon besar yang disebut sebagai World Tree. Arcela menjelaskan bahwa pohon itu memiliki roh kuat bernama Dras di dalamnya. Saat tiba di Hall of Elders, para tetua meminta maaf kepada Rio atas insiden sebelumnya. Bahkan salah satu dari mereka menawarkan Rio untuk memilih gadis manapun dari desa sebagai kompensasi. Namun, Rio menolak tawaran itu. Ketika roh World Tree, Dras, muncul, ia menyadari bahwa Rio memiliki roh unik di dalam dirinya, yang memiliki kemampuan untuk mencegah manusia menggunakan sihir. Dras terkejut saat memperhatikan bahwa roh itu berbentuk seperti manusia, mengingat kebanyakan roh berbentuk manusia telah dimusnahkan selama Divine War ribuan tahun lalu. Hal ini membuat para tetua bingung bagaimana harus memperlakukan Rio, yang dianggap seperti seorang suci. Selanjutnya, Rabhia membawa Rio ke sebuah rumah di mana Latifa dan beberapa gadis lainnya sudah menunggunya. Rio kagum mengetahui bahwa para elf memiliki makanan seperti nasi, yang hanya ditemukan di wilayah Ahma. Ia juga mengetahui bahwa Latifa dan para gadis akan tinggal bersamanya mulai saat itu. Arcela kemudian menjelaskan bahwa keputusan itu diambil agar Rio dapat membangun hubungan dengan orang lain selain dirinya. Rio menghabiskan beberapa minggu di desa itu, mempelajari budaya mereka dan menerima pelatihan yang berguna untuk perjalanannya. Sebuah Grand Spirit Festival diadakan untuk menghormati World Tree, dan Rio berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam waktu yang sama, Reese, seorang petualang, masuk ke sebuah gua dan membawa keluar telur naga. Saat mereka keluar, Reese melihat banyak naga mengejar mereka, seperti yang ia prediksi. Di festival, Dras memberikan berkahnya kepada Rio dan Latifa. Namun, saat malam hari, Rio merasa kesulitan karena 3 gadis terus menempel padanya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Setelah para gadis pergi, Arcela mendatangi Rio, dan ia memberitahunya bahwa ia berencana meninggalkan desa segera. Di sisi lain, Reese memerintahkan rekannya untuk menjelajahi area sekitar dan memberinya pil merah misterius. Ketika Reese terbang ke langit, ia melihat beberapa anggur raksasa mengarah ke arahnya. Pada malam yang sama, Latifa dan Rio berjalan-jalan di hutan. Rio bertanya apakah Latifa senang tinggal di desa itu.
Latifah menjawab bahwa ia senang karena semua gadis di desa bersikap baik padanya, bermain bersamanya, dan ia bersenang-senang. Namun, yang paling penting baginya adalah kehadiran Rio. Rio kemudian memberitahu Latifah bahwa ia berencana meninggalkan desa untuk melanjutkan perjalanannya. Mendengar hal ini, Latifah merasa sedih dan bersikeras ingin ikut dengannya. Tetapi Rio menolak karena ia tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan ini penuh dengan bahaya besar. Mendengar ini, Latifah marah dan pergi dari sana. Di sisi lain, para tukang las sedang mengadakan pertemuan, membicarakan tentang Vibrant. Sementara itu, RHYS memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke sarang Rain dan mulai mencuri telur-telur mereka satu persatu. Sementara itu, Sarah dan gadis-gadis lainnya keluar untuk menjelajahi area sekitar. Di sana, mereka melihat seorang pria yang mencurigakan. Ketika mereka mendekatinya, mereka melihat ada satu telur di tasnya. Namun, pria itu segera melarikan diri dengan menaiki Griffin petualangnya. Para gadis mencoba menyerang, tetapi Griffin itu berhasil menghindari semua serangan. Namun, tiba-tiba seekor Vibrant muncul di depan pria tersebut. Ketika mereka melihat Vibrant hitam itu, mereka menyadari bahwa telur itu milik Vibrant. Sebelum Vibrant itu masuk ke desa Vibrant, mereka berhasil mengusirnya. Salah satu dari mereka memerintahkan seorang prajurit untuk melaporkan semua kejadian ini kepada tetua desa. Di sisi lain, RHYS telah mencuri semua telur dan menggunakan kristal merah untuk membunuh petualang itu, menyebabkan dia jatuh bersama telur-telurnya. Sementara itu, Latifah yang masih memikirkan kepergian Rio, menemukan telur yang jatuh itu. Pada saat yang sama, seekor Vibrant juga tiba di sana. Melihat telur yang pecah, Vibrant itu marah. Rio kembali ke desa, dan Dominic, yang sedang membantu evakuasi, memberitahunya bahwa festival telah dibatalkan karena ada kemungkinan serangan dari Vibrant. Tiba-tiba, Rio mendengar teriakan Latifah dan berlari ke arah hutan untuk menyelamatkannya. Latifah menghadapi Vibrant itu dan berhasil memantulkan serangan Vibrant ke arahnya. Dia memanggil roh pelindungnya, dan bersama-sama mereka melawan Vibrant tersebut. Namun, serangan mereka tidak berdampak besar pada Vibrant itu, yang akhirnya berhasil menghempaskan Latifah dengan satu serangan. Ketika Vibrant itu mencoba menyerang Latifah lagi, Rio tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tanpa senjata, Rio mulai menyerang Vibrant hanya dengan tangan kosong. Ketika Vibrant mencoba menyerangnya dengan bola api, Rio memadamkan serangan itu dengan sihir, melukai mata Vibrant tersebut. Vibrant mencoba menyerang lagi, tetapi kali ini Rio menyerangnya langsung ke dalam mulutnya dan menutupnya dengan sangat kuat hingga Vibrant itu meledak dari dalam. Vibrant itu akhirnya tewas, jatuh ke tanah. Melihat kekuatan Rio, semua orang yang hadir terkejut. Setelah Vibrant utama kalah, Vibrant lainnya ketakutan dan melarikan diri. Para penduduk desa pun tiba dan kaget mendengar bahwa Rio mengalahkan Vibrant sendirian. Keesokan paginya, Latifah meminta maaf kepada Rio karena telah marah padanya. Rio kemudian menjelaskan bahwa dia ingin pergi ke Akuma karena tempat itu adalah asal orang tuanya, dan ibunya pernah berjanji akan membawanya ke sana suatu hari nanti. Mendengar ini, Latifah mulai menceritakan bahwa tubuhnya saat ini bukan tubuh aslinya. Sebelumnya, dia tinggal di Jepang, tetapi setelah meninggal, dia bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Latifah berpikir bahwa Rio mungkin menganggap semua ini bohong, tetapi Rio berkata, "Aku percaya padamu. Aku juga berasal dari dunia lain, dari Jepang, dan setelah meninggal, aku pun bereinkarnasi di dunia ini." Setelah sampai, Latifah berjanji bahwa dia akan menunggu di sini sampai Rio kembali. Kemudian, teman-teman Rio dan semua para elders datang untuk mengantarnya. Dominic memberinya sebuah sword yang bisa menyerap segala jenis spirit art, dan juga memberinya sebuah armor yang lebih kuat dari armor logam manapun. Asla juga memberinya obat dan buah-buahan. Semuanya baik-baik saja, tapi bagaimana aku akan melangkah ke depan dengan beban dunia ini? Elders terakhir memberinya ruang penyimpanan. Rio memakainya di tangannya dan menyimpan semua barang di dalamnya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada adik kecilnya, Latifah, dan berangkat. Setelah 2 bulan perjalanan, Rio sampai di Akum Region, di mana dia bertemu 2 gadis desa, Ruri dan Se, dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan kepala desa mereka. Keduanya setuju dan membawanya ke elders yang bernama Yuba. Rio memberitahu elders bahwa orang tuanya tinggal di sini 15 tahun yang lalu. Namun, ketika dia memberitahu bahwa orang tuanya bernama Jain dan Ayah,
Yuba meminta kedua gadis itu pergi dan memberitahu bahwa Ibu Jain adalah nenek Rio. Rio ingin memberikan pemakaman yang layak untuk orang tuanya, tetapi Yuba memberitahunya bahwa mereka sudah menyiapkan kuburan untuk mereka bertahun-tahun yang lalu. Karena suatu alasan, ayah Rio harus meninggalkan desa ini dan tidak pernah kembali. Namun, Yuba tidak bisa memberitahunya alasan itu sekarang. Selanjutnya, Yuba mengatakan bahwa Rio bisa tinggal di desa ini jika dia mau, dan gadis yang dia temui, Ruri, adalah cucunya, yang berarti kedua sepupu itu berusia 15 tahun. Mendengar hal ini, Rio berkata, "Wah, dia juga seumuran denganku." Mendengar itu, Yuba terkejut dan sulit percaya bahwa di usia semuda itu, Rio bisa terlihat begitu dewasa. Setelah itu, Yuba mulai pergi sambil berkata bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang orang tua Rio. Rio tetap di tempat sebentar dan sebelum malam tiba, dia kembali ke rumah, di mana Yuba dan Ruri menyambutnya. Keesokan paginya, saat Rio bangun, dia menggunakan kemampuan spirit arts-nya untuk memasak. Ketika makanan selesai, Yuba dan kakak laki-lakinya, Shin, datang untuk makan bersama. Awalnya, Shin menatap Rio dengan sedikit curiga, tetapi setelah dia tahu bahwa Rio bisa memasak dengan sangat baik, hubungan mereka dengan cepat membaik. Setelah sarapan, Yuba meminta Shin untuk membawa Rio ke Dola karena dia berpikir bahwa Rio ingin menjadi seorang pemburu. Namun, Shin meremehkan Rio, menganggapnya lemah. Yuba menjelaskan bahwa meskipun masih muda, Rio sudah melakukan perjalanan ke berbagai negara sendirian dan juga menguasai spirit arts. Shin berkata, "Lalu, apa yang istimewa? Aku juga bisa melakukannya." Namun, Yuba menjelaskan bahwa kemampuan spirit arts Rio jauh lebih kuat daripada Shin, meskipun Shin tetap tidak percaya. Shin kemudian berkata kepada Rio, "Kita akan pergi berburu. Pastikan kau tidak menghalangi jalanku." Setelah itu, mereka pergi berburu bersama Dola. Selama berburu, Rio tidak meleset dalam setiap tembakannya, sedangkan Shin bahkan tidak berhasil menangkap satupun hewan, yang membuatnya kesal dan pergi dengan marah. Setelah berburu, Rio menyadari tubuhnya kotor, sehingga dia memutuskan untuk mandi. Karena tidak ada pemandian di desa, Rio membuat tempat mandi sendiri. Ketika Ruri dan Seo melihat tempat mandi itu, mereka bingung. Rio keluar dan menjelaskan apa itu. Tiba-tiba, Shin datang bersama teman-temannya dan marah kepada Rio, mengira dia melakukan semua itu hanya untuk mengesankan para gadis. Namun, Ruri dan Seo membela Rio, yang membuat Shin mundur. Keesokan harinya, Rio membantu semua orang di desa. Karena itu, banyak gadis yang terkesan dengannya, yang membuat Shin iri lagi. Kemudian, Rio dan Yuba berbicara, dan Yuba memintanya untuk menjaga kiriman beras mereka, yang langsung disetujui oleh Rio. Saat mereka berbincang, mereka melihat keributan. Ternyata, Shin sedang bertengkar dengan seseorang, yang merupakan putra kepala desa tetangga. Orang itu sengaja memasuki tempat mandi di depan para gadis dan mulai berbicara hal-hal yang tidak sopan. Namanya adalah Gon. Gon dengan arogan berkata, "Tenang saja, aku hanya sedikit terluka, jadi aku datang ke sini. Dan Ruri, malam ini aku akan tinggal bersamamu. Kenapa kau terlihat seperti itu? Kau adalah satu-satunya pewaris kepala desa ini, jadi kau akan menikah dengan pewaris kepala desa lainnya. Aku pasti akan mencalonkan diriku untuk itu." Dia terus berbicara hal-hal kasar, yang membuat Shin marah dan menyerangnya. Namun, Gon 2 kali lebih besar dari Shin, sehingga dia dengan mudah menangkap serangannya dan mencekiknya. Pada saat itu, Yuba datang dan meminta Gon untuk menghentikan apa yang dia lakukan, dan dia bisa tinggal di dalam sebuah pondok, tetapi tidak diizinkan untuk pergi. Setelah itu, dia mulai pergi, dan di tengah jalan dia bertemu Rio. Dia mencoba menjatuhkannya, tetapi malah dia sendiri yang terjatuh. Kemudian, Yuba menyuruh semua penduduk desa untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu, Shin berkata kepada Yuba, "Bisakah saudara perempuanku tinggal di rumahmu? Aku merasa dia akan lebih aman di sini." Yuba setuju dengan permintaan itu. Pada malam harinya, Rio datang menemui mereka berdua dan memberikan sebuah batu kristal sambil berkata bahwa benda itu akan melindungi mereka asalkan disimpan di kamar mereka. Di sisi lain, Gon dan anak buahnya sedang merencanakan sesuatu yang aneh. Keesokan harinya, seorang pemeriksa pajak tiba di desa itu. Setelah memeriksa semua hasil panen, dia menginap di rumah kepala desa pada malam hari. Malam itu, ketika Rory dan Sayo sedang tidur,
Gon memasuki kamar mereka. Begitu dia masuk, kristal itu mulai bercahaya. Gon mencoba memaksa Rory, tetapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu, Rio datang. Dia menghajar Gon dan anak buahnya. Ketika Rio melihat Gon, dia teringat kematian ibunya. Dengan penuh amarah, Rio menyuruh Gon pergi. Gon mencoba menyerangnya, tetapi Rio melemparkannya keluar rumah, menginjak lehernya, dan menghajarnya dengan brutal. Rio hampir membunuhnya, tetapi Hayate datang tepat waktu untuk menghentikannya. Hayate lalu mulai menyembuhkan Gon, karena jika tidak, Gon bisa mati di tempat. Setelah itu, Hayate memerintahkan bawahannya untuk melaporkan semua kejadian ini agar Gon bisa ditahan. Sementara itu, Rio menjauh dari lokasi dan mencoba menenangkan amarahnya. Keesokan paginya, Rio kembali dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Namun, mereka berdua hanya merasa senang karena Rio tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Setelah itu, Hayate bersiap untuk pergi, membawa Gon sebagai tahanan. Sebelum pergi, Yuba memberikan surat kepada Hayate untuk disampaikan kepada ayahnya. Hayate pun pergi bersama beberapa penduduk desa yang membawa pengiriman beras. Di sisi lain, Hayate memilih jalur lain untuk mengumpulkan pajak dari desa lain. Ketika sampai di ibu kota, Hayate mendaftarkan Gon dan mengirimnya ke penjara. Setelah itu, Dalo mengajak Shin dan Rio makan di sebuah restoran. Saat makan, Shin berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan saudara perempuannya. Keesokan harinya, Rio pergi berbelanja bersama Shin. Di sana, seorang pedagang memanggil mereka, dan Sayo tertarik pada sebuah penjepit rambut. Rio membelikan penjepit rambut itu untuk Sayo. Setelah itu, pemilik toko berkata kepada Sayo bahwa dia harus melakukan apapun yang diinginkannya agar bisa memiliki Rio, karena di masa depan Rio akan menjadi sangat populer. Dalam perjalanan pulang, Rio menyelamatkan seorang wanita bangsawan dari beberapa orang jahat. Setelah itu, seorang gadis bernama Komo juga datang menemui Rio. Rio kemudian melihat ada banyak prajurit di sekitar mereka. Karena tidak ingin menarik perhatian, Rio pergi bersama Sayo. Sementara itu, ketika Hayate berbicara dengan ayahnya, dia mengetahui bahwa saudara perempuannya hampir diculik, tetapi seseorang menyelamatkannya. Namun, mereka tidak tahu siapa orang itu. Setelah itu, Hayate memberikan surat dari Yuba kepada ayahnya. Setelah membaca surat itu, ayah Hayate terkejut. Dia mengatakan bahwa dia ingin segera bertemu dengan Rio. Setelah itu, ketika Rio kembali bersama Sayo, Hato tiba di sana bersama orang tuanya. Kalki memperkenalkan dirinya dan istrinya, Yoko, dan mereka memberitahu bahwa dulu mereka adalah pelayan orang tua Rio. Rio sebenarnya adalah seorang bangsawan. Ibunya adalah seorang putri dari kerajaan ini. 20 tahun yang lalu, kerajaan Charse sedang berperang dengan kerajaan tetangga mereka. Saat itu, Jan adalah salah satu prajurit terkuat mereka. Bahkan, dia pernah berduel dengan Jan, yang kemudian merekomendasikan Jan menjadi pengawal kerajaan. Jan dan Ayem saling menyukai dalam waktu singkat. Namun, ketika negosiasi perdamaian sedang berlangsung dengan kerajaan tetangga, duta besar dari kerajaan tersebut menyukai Ayem dan bahkan mencoba menculiknya. Pada saat itu, Jan menyelamatkannya. Namun, karena rencananya gagal, duta besar tersebut memutuskan bahwa jika kerajaan mereka ingin perdamaian, Ayem harus menikah dengannya, dan Jan harus dieksekusi. Karena itu, Jan dan Ayem terpaksa melarikan diri dari kerajaan. Keesokan harinya, Goke membawa Rio ke hadapan raja dan ratu. Rio memberitahu mereka bahwa ketika dia kecil, ayahnya meninggal, dan dia tinggal bersama ibunya. Meskipun hidup sendiri, ibunya tidak pernah menunjukkan kelemahan. Suatu hari, Lucius, seorang teman dekat keluarga mereka sekaligus seorang petualang, datang. Namun, Lucius memaksa Rio untuk meminum ramuan. Ibunya menyaksikan hal itu, dan untuk membuatnya diam, Lucius membunuhnya. Setelah itu, Rio dibuang ke daerah kumuh, di mana dia tumbuh sendirian. Rio kemudian menceritakan bahwa setelah dia menyelamatkan Flora, Raja memberinya kesempatan untuk masuk ke akademi kerajaan. Raja bertanya apa yang ingin Rio lakukan terhadap Lucius. Rio menjawab bahwa dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Melihat tekad itu, Raja menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan Rio dari jalan balas dendam. Raja menyarankan Rio untuk berduel dengan Goke, salah satu prajurit terkuat kerajaan itu, sebelum pergi. Goke kemudian membawa Rio ke rumahnya,
di mana Gokey menyadari bahwa orang yang pernah menyelamatkannya adalah Ryo. Duel antara keduanya dimulai. Awalnya, Gokey bertarung tanpa kekuatan khusus, tetapi meskipun mencoba sekuat tenaga, dia tidak bisa mengalahkan Ryo. Akhirnya, Gokey menggunakan kekuatan spesialnya. Melihat itu, Ryo juga menggunakan kekuatannya dan berhasil mengalahkan Gokey. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Gokey, yang mengakui kekalahannya. Setelah itu, mereka semua kembali ke desa. Ryo pergi ke makam orang tuanya. Pada malam hari, Yuba memberitahu Ruri bahwa Ryo sebenarnya adalah seorang pangeran. Namun, Ruri tertawa mendengarnya, menyebut Ryo sebagai pangeran yang payah. Yuba kemudian menjelaskan bahwa paman Ryo, Jan, adalah seorang bangsawan dan salah satu prajurit terkuat kerajaan. Mendengar semua ini, Ruri terkejut dan meminta maaf kepada Ryo. Namun, Ryo mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Ibunya memang bangsawan, tetapi mereka tetap sepupu. Kemudian, Ryo mengatakan kepada Yuba bahwa dia akan pergi tahun depan. Tetapi Yuba mengatakan bahwa dia selalu dipersilakan untuk kembali kapan saja. Mungkin itu memang rumahnya. Setelah itu, ketika Ryo pergi menemui Ruri, kali ini mereka tidak lagi memanggil satu sama lain dengan sebutan Tuan dan Nona. Melihat hal ini, semua gadis menjadi terkejut dan berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Ruri berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Dia hanya menyebutkan bahwa karena mereka tinggal di rumah yang sama, memanggil satu sama lain dengan sebutan formal terasa aneh. Setelah itu, Ryo mulai tinggal di desa dan membantu mereka dalam banyak hal, sambil menikmati waktunya di sana. Dalam proses itu, dia memberitahu Sayo bahwa setelah festival panen, dia akan pergi dari sana. Sayo bertanya apakah dia akan kembali lagi. Ryo menjawab, "Aku akan pergi ke luar negeri, jadi mungkin aku tidak akan bisa kembali lagi." Mendengar ini, Sayo menjadi sedih. Ketika Ryo bertanya apa yang terjadi, Sayo berkata bahwa tidak ada apa-apa, hanya ada sesuatu yang masuk ke matanya. Ryo lalu menggunakan seni roh untuk membuat air agar Sayo bisa membersihkan matanya. Ketika Sayo kembali ke rumah, dia mulai menangis. Pada saat itu, Shin datang dan bertanya mengapa dia menangis. Namun, Sayo mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dan mencoba pergi untuk memasak. Shin menghentikannya dan berkata bahwa dalam kondisi seperti itu, dia tidak perlu memasak. Dia bertanya siapa yang membuatnya menangis dan bertanya apakah itu karena Ryo. Shin bahkan bersiap untuk pergi menghajar Ryo, tetapi Sayo menghentikannya dan memberitahu bahwa Ryo akan meninggalkan desa itu dalam beberapa waktu. Setelah mendengar hal ini, Shin menyadari apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk menemui Ryo. Dia pergi ke Ryo, berlutut di depannya, dan memohon, "Ryo, tolong jangan tinggalkan desa ini, dan jangan tanya kenapa aku memintamu untuk tinggal." Pada saat itu, Sayo juga datang dan merasa bersalah melihat situasi itu. Dia meminta maaf kepada mereka semua dan membawa Shin pergi dari sana. Setelah itu, kehidupan kembali normal seperti biasa. Ryo dan Yuba tidak lagi membahas hal tersebut. Ryo menghabiskan siang hari dengan bekerja di ladang dan malam hari berlatih seni roh. Dia melakukan semua itu dengan harapan bisa pergi bersama Ryo. Akhirnya, hari festival panen tiba, dan semua orang bersenang-senang. Sayo mendekati Ryo dan berkata bahwa dia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Dalam percakapan itu, Sayo mengungkapkan isi hatinya kepada Ryo. Namun, Ryo meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Sayo kemudian memohon agar dia membawanya pergi bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia telah berlatih siang dan malam dan tidak akan menjadi beban bagi Ryo. Tetapi Ryo tetap menolak dan pergi. Setelah itu, dia meminta maaf dalam hati kepada Sayo, yang ternyata diam-diam sedang bersembunyi di dekat situ. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Ryo bersiap untuk meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Sayo. Dalam kilas balik, kita melihat Goki bertanya kepada Sayo apakah dia bisa meninggalkan desa tempat dia tumbuh besar demi cintanya. Meskipun awalnya ragu-ragu, Sayo menjawab bahwa dia bisa melakukannya. Kembali ke masa sekarang, mereka saling mengucapkan selamat tinggal, dan Ryo pergi dari sana. Dari kejauhan, Shin juga melambaikan tangan, meskipun dia begitu jauh sehingga wajahnya tidak terlihat. Ryo kemudian kembali ke desa roh, di mana Latifa langsung memeluknya ketika melihatnya.
Rio menceritakan kepada para tetua tentang semua perjalanannya, dan juga tentang desa tempat ia mengunjungi. Selanjutnya, Rio memberitahu mereka bahwa ia akan tinggal di sana selama beberapa bulan, lalu pergi lagi. Mendengar hal ini, Latifah merasa sedih, tetapi Rio menenangkannya dengan berkata, "Jangan khawatir, kali ini aku akan kembali lebih cepat." Setelah itu, ia pergi bersama Latifah ke rumah tempat para gadis lainnya sudah tinggal. Keesokan paginya, Rio terbangun sambil berteriak. Ketika para gadis datang, mereka melihat dia sedang tidur bersama seorang gadis. Rio buru-buru menjelaskan, "Kalian salah paham, tidak ada yang seperti itu. Aku bahkan tidak tahu siapa gadis ini." Para gadis bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat gadis itu sadar, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah roh yang memiliki kontrak dengan Haruto. Mendengar ini, Rio menyadari bahwa dia adalah gadis yang muncul di hadapannya sebelumnya dan mengajarinya menggunakan seni roh. Ketika Rio bertanya namanya, gadis itu menjawab bahwa ia tidak memiliki nama dan meminta Rio untuk memberinya nama. Para gadis bingung kenapa gadis itu memanggil Rio dengan nama Haruto. Namun, Rio berjanji akan menjelaskan nanti. Mereka menyarankan agar Rio membawa roh itu ke para tetua dan pohon roh, karena mereka lebih tahu tentang hal ini. Gadis itu kemudian menggunakan seni rohnya untuk membuat pakaian untuk dirinya sendiri. Melihat pakaian itu, Rio teringat pada musim semi, sehingga ia memutuskan untuk menamainya Aisyah, yang dalam bahasa nenek moyang mereka berarti, musim semi. Rio kemudian membawa Aisyah ke para tetua, di mana sebuah pertemuan diadakan. Selama itu, Dras tiba karena ia merasakan energi roh baru di area tersebut. Namun, Dras bingung karena Aisyah tidak mengingat apapun. Dras bertanya pada Aisyah tentang seni roh yang bisa ia lakukan, dan Aisyah menjawab bahwa ia bisa melakukan semuanya. Mereka semua pergi keluar, dan Rio memutuskan untuk duel dengan Aisyah agar bisa memahami kekuatannya. Pertama, mereka memulai pertarungan tangan kosong. Rio terkejut karena Aisyah dapat membaca semua pola serangannya, memaksanya untuk mundur. Setelah itu, mereka mulai menyerang satu sama lain dengan sihir, menggunakan elemen yang berbeda untuk saling mengalahkan. Namun, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Sebelum pertarungan mereka merusak lingkungan sekitar, Dras menyuruh mereka berhenti. Mereka pun menyadari bahwa mengukur batas kekuatan Aisyah tidaklah mudah, tetapi jelas bahwa dia sangat kuat. Dras menerima Aisyah sebagai roh dan berjanji akan mengajarinya semua tentang roh. Setelah itu, Rio dan Aisyah menghabiskan waktu mereka di desa. Beberapa hari kemudian, salah satu tetua memberikan Rio sebuah rumah batu yang telah disiapkan untuknya. Tetua itu bahkan membuatkan ruang khusus untuk Rio. Rio kemudian memberitahu bahwa ia akan pergi dalam beberapa hari. Mendengar hal ini, Sahara membawanya ke samping dan menyarankan agar Rio menghabiskan lebih banyak waktu dengan Latifah sebelum pergi, karena kepergiannya akan sangat menyedihkan bagi Latifah. Malam itu, saat sedang mandi, Rio terus memikirkan bagaimana ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Latifah. Dia sedang memikirkan cara menghabiskan waktu, ketika tiba-tiba Latifah datang dan berkata bahwa dia datang untuk membersihkan punggungnya. Rio ingin menolaknya dengan tegas, tetapi melihat wajah Latifah, dia tidak bisa berkata tidak. Latifah mulai membersihkan punggungnya, sambil mereka berbicara tentang kehidupan masa lalu mereka, termasuk hari ketika mereka pertama kali saling melihat di bus. Rio meminta maaf karena merasa tidak bisa menjadi kakak laki-laki yang lebih baik untuk Latifah, lalu berjanji akan segera kembali untuknya. Keesokan paginya, Rio bersiap untuk meninggalkan desa roh. Arsala memberinya kristal teleportasi roh, alat satu arah yang memungkinkan dia kembali ke desa. Seorang tetua lain memberinya anting spesial yang dapat mengubah warna rambutnya, sehingga dia bisa menyembunyikan identitasnya. Sebelum pergi, dia meminta gadis-gadis lain untuk menjaga Latifah, lalu mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi bersama Aisyah. Rio merasa sangat bersemangat untuk bertemu dengan Celia. Sementara itu, Celia berdiri di halaman dengan surat terakhir dari Rio di tangannya. Saat itu, Charles, yang kini menjadi tunangannya, muncul dan mencoba menggodanya. Namun, dia dipanggil pergi, meninggalkan Celia yang kembali memikirkan keberadaan Rio. Saat kembali ke kerajaan, Rio menyadari ada banyak orang di sana. Dia mengubah warna rambutnya dan bertanya pada seorang pembuat roti tentang apa yang sedang terjadi. Pembuat roti itu menjelaskan bahwa akan ada pernikahan bangsawan dalam waktu dekat. Namun, Rio belum tahu bahwa bangsawan tersebut adalah Charles,
dan siapa yang akan dinikahinya. Malam itu, Rio pergi ke akademi lamanya untuk bertemu Celia. Ketika dia memasuki laboratoriumnya, dia terkejut melihat tempat itu kosong. Rio mulai khawatir dan mengirim Aisyah ke ruang seorang profesor untuk menghipnotisnya. Setelah itu, Rio masuk sendiri dan bertanya di mana Celia berada. Profesor itu memberitahu Rio bahwa pernikahan Celia akan berlangsung keesokan harinya, dan pengantin pria adalah Charles. Mendengar ini, Rio sangat terkejut. Dia bertanya mengapa hal itu terjadi. Profesor menjelaskan bahwa pengumuman pernikahan dibuat setelah perang karena kerajaan sedang berada dalam krisis besar. Raja menghadapi banyak sanksi, dan kekuatan penuh diperlukan untuk memenangkan perang ini. Charles memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi detail lengkapnya tidak diketahui. Rio keluar bersama Aisyah, dan sebelum melakukan tindakan apapun, dia ingin berbicara dengan Celia. Namun, karena ada banyak penjaga di sekitar, Aisyah menawarkan untuk menyelidiki terlebih dahulu. Meskipun Rio mencoba menghentikannya, Aisyah mengatakan bahwa dia bisa menyembunyikan keberadaannya, lalu pergi. Kemudian, Celia terlihat sedang makan malam bersama ayahnya, Rowland, dan tunangannya, Charles. Charles meyakinkan Rowland bahwa pernikahan ini akan menunjukkan kepada kerajaan bahwa keluarga mereka tetap kuat. Dari pembicaraan mereka, menjadi jelas bahwa baik Celia maupun ayahnya tidak ingin pernikahan ini terjadi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Rio tiba di tempat itu dan melihat penjagaannya sangat ketat. Aisyah kembali dan memberitahu Rio tentang Celia. Celia sedang duduk di meja belajarnya, memikirkan apakah ia harus membakar surat Rio. Namun, ia merasa sedih karena tidak akan bisa melihat Rio lagi sebelum upacara berlangsung. Tiba-tiba, Rio muncul di sana, dan setelah 4 tahun, Celia akhirnya bertemu dengannya lagi. Melihat Rio, ia memeluknya dan mulai menanyakan petualangannya. Tetapi Rio bertanya apakah Celia benar-benar ingin menikah dengan Charles. Celia menjawab ya, dengan alasan bahwa ia sudah cukup umur untuk menikah dan bahwa Charles sebenarnya bukan orang yang buruk. Sebelum Rio bisa mengatakan apapun, Celia menghentikannya dan bercanda bahwa Rio bisa menculiknya sebelum pernikahan dan menikahinya. Rio terkejut mendengar itu, tetapi Celia segera mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan memintanya untuk pergi. Ia bahkan melarang Rio hadir di pernikahannya besok. Akhirnya, Celia mendorong Rio keluar dari kamar. Ketika ia sendirian lagi, ia menangis, tetapi merasa lega karena setidaknya ia bisa bertemu Rio untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Rio kebingungan dengan perasaan Celia yang sebenarnya. Keesokan harinya, Charles memperkenalkan Celia kepada 6 istrinya yang lain. Charles tampak sangat senang dan berharap Celia akan berteman baik dengan mereka. Namun, setelah Charles pergi, ke-6 istri itu mulai mengganggunya, menciptakan suasana seperti drama keluarga. Di tengah situasi itu, Putri Christina tiba dan mengajak Celia berbicara secara pribadi. Saat mereka berbicara, Christina melihat bahwa Celia tampak murung. Celia menjelaskan bahwa ia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Christina meminta maaf karena keluarga kerajaan mereka telah memaksanya untuk menikah. Tetapi Celia mengatakan bahwa semuanya terjadi atas kehendaknya sendiri. Namun, Christina merasa wajah Celia menunjukkan sebaliknya, seolah-olah ia seperti burung yang dikurung dalam sangkar. Sementara itu, Charles sedang berdiskusi tentang keamanan dengan Alfred. Charles terpaksa menyetujui semua permintaan Alfred karena ia kini sangat berkuasa. Setelah itu, Charles dan Celia berangkat ke upacara pernikahan. Di jalan, orang-orang melemparkan sobekan kertas ke arah mereka sebagai bentuk protes. Rio diam-diam berada di antara kerumunan, menyaksikan semuanya. Alicia, melalui telepati, berbicara dengan Celia dan menyuruhnya melihat ke arah kiri. Di sana, Celia melihat Rio di tengah kerumunan. Melihatnya, Celia mulai menangis karena ia tidak ingin Rio melihatnya dalam situasi seperti itu. Saat mereka mendekati istana, tiba-tiba terdengar suara keributan di belakang Celia. Suara mulai terdengar karena Rio telah menerobos barikade untuknya, dan sekarang dia berlari ke arahnya. Dengan menggunakan kekuatannya, dia menghancurkan semua prajurit kecil yang mencoba menghalanginya. Setelah itu, semua pengguna sihir maju untuk menghentikannya, tetapi Rio berhasil menghindari mereka dan terus maju. Charles mulai berpikir bahwa orang itu tidak akan mampu bertahan melawan penjaga elitnya. Penjaga-penjaga tersebut menggunakan sihir penguat pada diri mereka dan maju untuk menyerang. Tetapi Rio dengan mudah mengalahkan semua penjaga itu. Setelah tiba di hadapan Charles,
Rio menariknya dan memberikan pukulan telak. Ketika Charles jatuh memegangi perutnya, Rio menempatkan pisau di leher Celia dan mengatakan secara telepati, "Profesor, ini tentang pernikahan. Apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Jika tidak, saya bisa menghentikan semuanya sendiri. Jangan khawatir, saya tidak akan melukai siapapun terlalu parah." Celia mulai berpikir apa yang harus dia lakukan karena pernikahan ini akan memperkuat kerajaan, tetapi dia sama sekali tidak ingin menikah. Dengan air mata mengalir, dia bertanya kepada Rio, "Jika aku tidak ingin menikah, apa yang akan kamu lakukan?" Rio berkata bahwa dia akan membawanya pergi jauh dari sini. Ketika Celia setuju, Rio membawanya kabur di depan semua orang. Ketika para prajurit kecil mencoba menyerangnya, dia dengan mudah menghindari mereka dan terus maju. Selama pelarian, Reese juga menyerang Rio, tetapi Rio berhasil memblokir serangan itu dan melarikan diri. Charles berteriak dari belakang, "Jangan serang dia. Celia bisa terluka." Tetapi tidak ada yang mendengarkannya, dan dia menyalahkan Alfred atas semua yang terjadi. Sementara Rio melarikan diri, unit Griffin masih mengejarnya. Rio meningkatkan kecepatannya dan masuk ke sebuah lorong, di mana Asia sudah menunggunya. Dia menyerahkan Celia kepada Asia dan berkata bahwa dia akan segera kembali untuk mereka. Setelah itu, dia menarik perhatian semua prajurit dan membuat mereka menyerangnya. Banyak penjaga menghadangnya, tetapi Rio berhasil mengalahkan mereka semua tanpa membunuh. Namun, bertarung tanpa membunuh membuatnya kesulitan. Saat itu, Alfred tiba di tempat kejadian. Alfred menghunus pedangnya dan mulai bertarung dengan Rio. Untuk pertama kalinya, Rio merasa dalam kesulitan. Alfred dikenal sebagai yang terkuat di kerajaan, tetapi pertarungan mereka terlihat seimbang. Melihat ini, Alfred terkejut, tetapi dia menyadari bahwa Rio tidak benar-benar menyerangnya. Dia mengira Rio meremehkannya, jadi dia menggunakan serangan terkuatnya, sebuah serangan laser yang sangat kuat. Ketika asap dari serangan itu menghilang, Rio sudah tidak ada di sana. Alfred memerintahkan semua penjaganya untuk mencari Rio. Di sisi lain, Celia mulai khawatir tentang Rio. Namun, tidak lama kemudian Rio muncul, dan mereka mulai berbicara dengan gembira. Tetapi tiba-tiba, Asia merasakan sesuatu dan melihat banyak cahaya muncul di sekitar mereka. Ketika semuanya selesai, Asia mengatakan kepada Haruto bahwa dia harus pergi dari sini dan tidak perlu membantu mereka. Di satu sisi, kita melihat beberapa orang Jepang yang tampak bingung, tidak mengerti di mana mereka berada. Namun tiba-tiba, beberapa perampok menculik mereka, memasukkan mereka ke dalam sebuah kereta kuda, dan membawanya entah kemana. Tapi saat itu juga, Rio tiba di tempat kejadian dan mendengar suara-suara dalam bahasa Jepang dari dalam kereta tersebut. Dengan mudah, Rio mengalahkan semua bandit satu persatu. Setelah itu, dia pergi untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang Jepang tersebut terkejut melihat Rio berbicara dalam bahasa Jepang. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Masato, memberitahu Rio bahwa mereka memiliki seorang teman lagi. Ketika Rio membuka kereta itu, dia sangat terkejut karena di dalamnya adalah Miharu, cinta masa kecilnya.